Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Lucia itu dengan NIM A1C221031 kelas 3A angkatan 21 jurusan Ilmu S1 Keperawatan Prodi Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi saya yang berjudul Sistem Respirasi Manusia. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada struktur gambar respirasi manusia. Langsung saja kita ke materinya. Di sini ada pengertian pernafasan atau proses keluarnya masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Proses pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi atau proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ekspirasi atau proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Selanjutnya, inspirasi atau pemasukan udara ke dalam paru-paru. Mekanisme inspirasi, otot-otot interkostal berkontraksi, akibatnya tulang rusuk terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah membesar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Lanjut, ekspirasi atau pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi, otot-otot interkostal berelaksi, akibatnya tulang rusuk turun. Relaksi otot interkostal diikuti oleh relaksi otot diafragma. Akibat relaksi kedua otot ini, rongga dada menjadi kecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibatnya udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Selanjutnya, sistem pernafasan manusia. Ada alat-alat respirasi, yaitu ada hidung, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Baik, di sini juga ada struktur gambar, itu sistem respirasi manusia. Teman-teman bisa mengamati gambar ini tersebut. Di sini juga ada struktur bagian paru-paru manusia. Teman-teman bisa melihat gambar tersebut, mengamati gambarnya. Lanjut saja, di sini ada alat pernafasan atau hidung. Terdapat saraf penciuman atau pembau. Terdiri dari dua lubang kanan dan kiri. Dibatasi sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Fungsinya menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Terdapat rambut halus dan selaput lendir menyaring udara yang masuk, mengeluarkan partikel-partikel. Yang kedua, alat pernafasan atau faring. Faring di bagian belakang rongga hidung, lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Yang ketiga itu alat pernafasan atau laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdiri dari lempengan tulang rawan, bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot penutup glotis. Lubang atau celah menghubungkan faring dan trakea. Terdapat selaput udara, bergetar jika ada dilalui udara, berbicara. Memiliki katup epiglotis selalu terbuka, menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Yang keempat yaitu alat pernafasan atau trakea, batang tenggorokan. Tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di depan kerongkongan, berbentuk pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Sel epitel silindris bersilia atau berfungsi menahan debu dan kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Yang kelima, alat pernafasan atau bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru terdapat di paru-paru kanan dan kiri, terdiri dari lempengan tulang rawan, dinding tersusun dari otot halus, cabang bronkus atau bronkiolus, tipis dan tidak bertulang rawan. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada struktur gambar alat pernafasan bronkus. Teman-teman bisa mengamatinya. Lanjut. Di sini ada alat pernafasan pulmo, diselubungi oleh selaput elastis atau pleura, letaknya di dalam rongga dada di atas diafragma, sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri 2 lobus. Terdapat bronkus dan bronkiolus atau alveolus. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa lihat struktur gambar pleura dan diafragma, bisa mengamatinya. Dan lanjut, di sini juga ada struktur gambar paru-paru dan paru-paru alveolus. Lanjut, kita lanjut di mekanisme pernafasan.
yang terjadi saat sadar dan tidak sadar, inspirasi dan ekspirasi berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. Di sini ada dua, ya, pernafasan dada dan pernafasan perut. Selanjutnya itu pernafasan dada, inspirasi atau musculus intercostalis. Kontraksi tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru di luar, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi atau musculus intercostalis, relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru di luar, udara keluar dari paru-paru. Pernafasan perut, inspirasi, otot diafragma, kontraksi, diafragma datar, rongga dada dan paru-paru mengembangkan tekanan udara rongga paru-paru, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi atau otot diafragma, relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru, udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ada struktur pernafasan perut. Ada ekspirasi dan inspirasi, paru-paru, rusuk dan diafragma. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi pernafasan. Cepat lambat melakukan pernafasan dipengaruhi oleh faktor pertama umur, kedua jenis kelamin, ketiga suhu tubuh, empat posisi tubuh. Selanjutnya itu mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Kebutuhan normal oksigen per hari 300 cc kecuali dalam keadaan tertentu. Difusi sederhana gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari kontraksi tekanan rendah di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Di sini teman-teman bisa lihat juga ada struktur mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Selanjutnya sini kita masuk di kelainan penyakit respirasi manusia, yaitu kelainan dan penyakit. Yang pertama itu penyakit influenza atau penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain yaitu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin dan tenggorokan gatal. Selanjutnya penyakit kedua itu ya tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan yaitu peningkatan kerja sebagian otot pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernafasan, mengurangi luas permukaan membran pernafasan yang meningkatkan ketebalan membran pernafasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Selanjutnya itu penyakit asma. Asma ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus yang menyebab kesukaran pernafasan. Asma bisa disebabkan oleh hipersensitivas bronkus atau disebut asma bronchiale. Terdapat benda-benda asing di udara menyebabkan penyakit juga dapat terjadi karena faktor psikis atau penyakit menurun. Di sini teman-teman bisa lihat ada asma, ada struktur-struktur asma. Lanjut di penyakit keempat yaitu faringitis yang merupakan perandangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus yang dapat juga disebabkan oleh banyak merokok. Bakteri yang bisa menyerang penyakit ini adalah Streptococcus praecox. Di sini teman-teman bisa lihat ada struktur penyakitnya. Dan lanjut kelima itu ya bronkitis. Penyakit ini merupakan peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu, dan polutan udara. Selanjutnya kita masuk di asuhan keperawatan pada sistem respirasi, yaitu yang pertama pengkajian. Di sini kita bisa kaji biodata pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan. Di sini ada diagnosis keperawatan. Yang pertama itu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi pada jalan nafas. Yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan suplasi oksigen. Yang ketiga, ya resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat nafsu makan menurun. Yang terakhir, ya rencana perawatan. Yang pertama, mengatur posisi pasien untuk memaksimalkan ventilasi supaya klien tetap terpenuhi kebutuhan oksigenasinya. Kedua, mengajarkan klien cara melakukan nafas dalam dan batuk efektif, memberikan tindakan pemberian oksigen.
Ya baik, terima kasih. Itu saja pemaparan dari materi saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman.